Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bagian paling sentral, bagian utama yang ada di Masjidil Haram adalah satu bangunan yang kita kenal dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, yang mana dikatakan oleh para ulama ini adalah awwalu baitin lillahi ta'ala, rumah pertama untuk Allah. Artinya Baitullah yang pertama di muka bumi itu adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai keutamaan Ka'bah ini. Qala Allah ta'ala, ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnasi wa syahrul harama wal hadiya wal qala'id. Bahwasanya Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai al-baital haram, rumah yang mulia, qiyaman linnas, yang mana ini adalah penegak, simbol sentris, pusat dari segala urusan manusia. Wasyahrul haram, dan Allah juga menjadikan bulan-bulan haram, wal hadiya, al-hadiyu, dan qalaid. Nah, mengenai keutamaannya pula, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, man ata hadzal baita, barang siapa yang sholat di bait ini, yakni di hadapan Ka'bah maksudnya, falam yarfus, dia tidak melaksanakan hal-hal yang enggak penting, tidak berkata kotor, walam yafsuk, tidak pula melakukan maksiat, raja'a kama waladathu ummuh, maka setelah dia melaksanakan sholat di Ka'bah yang mulia itu, dia akan kembali suci, kembali bersih sebagaimana hari ketika ibunya melahirkan orang tersebut. Maka hadis ini bisa dilihat di hadis Al-Imamul Bukhari nomor 1819 atau hadis Imam Muslim nomor hadis 3357. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap Ka'bah Al-Musyarrafah ini, diceritakan oleh Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Ka'bah, dakhaltu ma'a Rasulillah SAW al-baita. Pernah suatu hari, kata beliau, saya dan Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Fajalasa, di dalam Ka'bah, kemudian Nabi duduk, fahamidallah, Nabi memuji nama Allah, alhamdulillah, wa asna alaih, Nabi memberikan pujian-pujian kepada Allah, wa kabbara wa hallala, Nabi membaca takbir dan Nabi membaca tahlil. Summa qama, Nabi berdiri setelah duduk kemudian membaca tahlil tadi, ila ma baina yadayhi minal bait fa wada'a sadrahu alaih, Nabi berdiri kemudian menaruh dada beliau, tubuh beliau menggosok-gosokkan ke bangunan Ka'bah. Wa khaddahu, Nabi menempelkan pipi beliau di Ka'bah, wa yadih, dan menempelkan kedua tangannya ke bangunan Ka'bah saat itu. Bisa jadi ini adalah ketika peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Summa kabbar wa halal wada'a, setelah Nabi melakukan itu, Nabi berdoa, bertahlil, dan bertakbir sembari memohon kepada Allah. Summa fa'ala dzalika bil arkani kulliha, Nabi menuju ke sudut-sudut Ka'bah dan melakukan hal yang sama, berdoa, membaca takbir, membaca tahlil, menempelkan tubuh dan sebagainya. Fa'aqbala 'alal qiblah wa huwa 'alal bab, menghadap ke kiblat dalam keadaan beliau di pintu Ka'bah. Jadi beliau keluar, ilustrasinya mungkin ya, di depan pintu Ka'bah persis beliau mengatakan hadzihil qiblah, inilah kiblat kita, hadzihil qiblah, inilah kiblat kita, marratain au tsalatan, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Hadis ini bisa dilihat di riwayat Al-Imam Ahmad nomor hadis 21.823 atau di Al-Imamun Nasa'i nomor hadis 3.884. Oke teman-teman, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan setiap bagian yang ada di Ka'bah, dan Nabi Muhammad sangat mencintai Ka'bah, sehingga saking cintanya beliau
beliau menempelkan tubuh beliau, menempelkan pipi beliau, yang mana ini menggambarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk bertabarruk, mengambil kepada keberkahan, mengambil keberkahan dari bangunan yang mulia ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir kita untuk bisa ziarah ke sana bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin.